الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi perjumpaan kita ini dan darinya kita bisa mengambil manfaat ilmu dan amal. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan ini adalah tentang bulan Muharram, antara syariat dan mitos, di mana kita tahu bahwa Muharram merupakan salah satu bulan Islam dan Muharram adalah bulan pertama dari bulan-bulan Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, bulan Muharram ini merupakan sebuah bulan yang memiliki kedudukan dalam Islam. Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya sebagai salah satu bulan-bulan Al-Haram, bulan yang terhormat, bulan yang suci, bulan yang dilarang padanya larangan-larangan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayatnya pada surat At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, itu dalam ketetapan Allah. Minha arba'atun yauma khalaqas samawati wal ard, itu sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 bulan yang dijadikan bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman pada bulan-bulan tersebut terhadap diri-diri kalian. Wa qatilul musyrikina kafatan, dan perangilah orang-orang musyrik secara menyeluruh sebagaimana mereka memerangi kalian secara menyeluruh. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada ayat ini seperti yang kita dengar tadi bahwa Allah Azza wa Jalla menetapkan bulan ini di muka bumi ini sejak diciptakan langit dan bumi 12 bulan saja. Dan
Allah Azza wa Jalla istimewakan dari 12 itu 4 bulan yang disebut dengan Asy-Syahrul Hurum, bulan-bulan yang haram. Yang dimaksud dengan 4 bulan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian bulan Rajab. Orang-orang musyrikin dahulu berusaha dengan istilah an-nasi, yaitu menunda. Akhirnya mereka merubah-rubah bulan tersebut. 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan haram atau bulan yang terhormat, bulan yang suci, adalah memiliki keistimewaan di antaranya seperti Allah sebut di sini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Kezaliman pada bulan itu melebihi bulan-bulan yang lain dosanya. Bahkan di antara hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam, bahkan orang-orang musyrikin dahulu juga mengetahuinya. Bahkan sebelum datangnya Islam mereka juga sudah mengetahuinya. Mereka dilarang untuk melakukan peperangan pada bulan-bulan ini. Namun karena kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, hawa nafsu, mereka akhirnya melanggar. Bagaimana mereka melanggarnya? Mereka melanggar dengan menggantikan bulan haram pada bulan yang lain. 4 bulan yang tadi kita sebut, kadang mereka akhirnya menukar karena kepentingan perang yang ingin mereka lakukan pada bulan Muharram misalnya, maka mereka lakukan. Nanti diganti bulan Muharramnya dengan bulan yang lain. Ketika mereka ingin perang pada bulan Rajab, mereka melakukan. Nanti bulan Rajabnya diganti dengan bulan yang lain. Nah, ini yang diistilahkan dengan an-nasi, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan pada ayat berikutnya, ayat yang ke-37. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya an-nasi, perbuatan mereka yang menunda-nunda bulan tersebut, mengganti dengan bulan yang lain, adalah hanya menambah kekafiran mereka. Yudhallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman. Di tahun ini mereka anggap halal, di tahun lain mereka anggap haram, semau mereka. Jadi apa artinya Allah Azza wa Jalla menetapkan bulan-bulan tersebut kalau akhirnya mereka rubah-rubah semau mereka? Maka dengan datangnya Islam, Nabi SAW membenahi aturan tersebut. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Bakar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjati, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu haji. Nah, beliau umumkan di hadapan manusia, ala inna az-zamana qad istadar ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal ard. Ketahuilah bahwa waktu telah istadara, berputar dan kembali, ka hay'atihi yauma khalqis samawati wal ard, seperti bentuknya atau seperti posisinya awal ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang disebut bulan haram. Thalathatun mutawaliyat, 3 bulan beriringan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab, dan yang satu bulan Rajab. Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu Rajabnya orang-orang Mudhar yang itu antara
Jumada dan Sya'ban. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari hadis ini yang itu merupakan berita kenabian bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengembalikan waktu sebagaimana Allah tetapkan, sehingga tidak bisa lagi dirubah-rubah oleh orang-orang musyrikin, diputar balikkan oleh orang-orang musyrikin kembali seperti semula. Dan Nabi terangkan tentang bulan yang 4 tersebut. Lalu di akhir beliau mengatakan, dan Rajabnya Mudhar. Mudhar ini adalah suatu kabilah besar di masyarakat Arab, dan Nabi menyebut Rajabnya Mudhar karena ada kabilah yang lain yang menganggap ada bulan Rajab juga, namun waktunya tidak seperti ketetapan yang benar, sehingga bulan lain mereka sebut Rajab. Maka Nabi ingin menegaskan bukan Rajabnya mereka yang salah, tapi Rajabnya Mudhar yang benar, yaitu yang letaknya antara Jumada, yakni Jumadil Akhirah, dan Sya'ban. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini salah satu keistimewaan bulan Al-Muharram. Disebut bulan ini dengan bulan Muharram sebagaimana diterangkan oleh As-Sakhawi dan juga oleh Ibnu Katsir. Di sana ada beberapa sebab yang mungkin dengannya bulan ini disebut dengan bulan Muharram. Namun Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa indi annahu summiya bidzalika ta'kidan litahrimi. Menurutku bulan Muharram ini disebut Muharram untuk mempertegas kesuciannya, keharaman hal-hal yang tidak boleh lebih daripada waktu-waktu yang lain. Lebih dipertegas dengan nama itu. Mengapa demikian? Karena Muharram kalau dalam bahasa artinya apa? Yang diharamkan. Sehingga bulan betul-betul namanya dan hakikatnya sama. Bulan Muharram, yakni betul-betul diharamkan padanya hal-hal yang memang tidak boleh lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kata Ibnu Katsir, li'anna al-'araba kanat tataqallab bihi fatahilluhu 'aman wa tuharrimuhu 'aman. Karena orang-orang Arab dulu tataqallab bihi, berubah-ubah sesuai kepentingan mereka. Saat mau perang, ya sudah perang, nanti kita ganti bulan Muharramnya di waktu yang lain. Saat tidak ada peperangan, ya sudah, sekarang memang bulan Muharram. Maka ditegaskan dengan nama itu, ini betul-betul Muharram, tidak bisa dirubah-rubah. Demikian penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nah, disebutkan tadi bahwa di antara hukum yang terkait dengan bulan ini, bahwa dilarang padanya melakukan peperangan. Di sini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah, apakah hukum itu masih tetap ataukah hukum itu mansukh. Ada perbedaan yang cukup kuat di antara para ulama. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dua pendapat tersebut, demikian pula As-Sa'di, dan tidak secara tegas menguatkan yang mana dari dua pendapat itu. Namun untuk pendapat yang pertama yang mengatakan mansukh, beliau mengatakan itu yang masyhur, yang lebih populer. Ikhwan fillah rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang keutamaan bulan Muharram ini, tentu kita selaku seorang muslim ingin mengetahui bagaimana sikap yang semestinya diperbuat oleh kita. Amalan apakah yang disyariatkan dalam rangka mengagungkan bulan ini? Nah, selaku seorang muslim pula tentu kita berharap bahwa amalan yang kita lakukan adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah, artinya secara tidak langsung kita siap untuk mengikuti apa yang beliau contohkan. Kita siap untuk membenarkan apa yang beliau beritakan. Kita siap untuk menerima ajaran beliau dan mencontohnya.
itu konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Maka dalam hal ini pula, ketika bulan Muharram ini kita masuki, kita ingin dan kita berusaha mencontoh beliau dalam tuntunan beliau dalam mengagungkan bulan Muharram ini. Tersebut di dalam hadis Nabi SAW tentang keutamaan bulan Muharram ini dan amalan padanya, di mana beliau mengatakan di salah satu hadis, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Nah, kalau begitu secara global bahwa Nabi menganjurkan di antara amalan yang patut kita pentingkan untuk bulan Muharram ini adalah kita melakukan puasa. Puasa yang dilakukan pada bulan Muharram, ulama mengatakan ada dua macam. Yang pertama adalah puasa yang mutlak, dan yang kedua adalah puasa yang muqayyad. Yang mutlak artinya tidak terkait di mana kita mau melakukan puasa dari hari-hari pada bulan Muharram, maka lakukanlah. Secara umum begitu. Karena Nabi SAW mengatakan seperti hadis yang lalu, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Ulama mengatakan tidak setiap hari pada bulan Muharram lebih utama daripada hari yang lain. Seperti misalnya puasa pada bulan Arafah, pada hari Arafah, bulan Dzulhijjah, maka itu jelas afdal, lebih utama dari puasa-puasa sunnah yang lain. Begitu pula beberapa hari yang lain bisa jadi lebih afdal, tapi yang jelas untuk hari Arafah Nabi menyebutkan keutamaannya. Sehingga sabda Nabi yang tadi kita sebut, seutama-utama puasa adalah bulan Muharram setelah Ramadan, adalah puasa yang sifatnya mutlak, ya, bukan hari-hari tertentu. Kita ingin puasa pada bulan Sya'ban, pada hari-hari yang kita ingin lakukan. Karena Nabi banyak puasa pada bulan Sya'ban, puasa yang mutlak, tidak terkait dengan hari-hari tertentu. Nah, mana yang lebih utama ketika puasa yang mutlak dilakukan pada bulan Sya'ban dengan puasa yang mutlak dilakukan pada bulan Ramadan, pada bulan Muharram? Maka puasa pada bulan Muharram afdal, lebih utama. Ini makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita baca sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kemudian yang kedua, puasa yang muqayyad, yakni yang terkait dengan hari tertentu, adalah puasa yang jatuh pada tanggal 10 dari bulan Muharram, ya, yang disebut dengan hari Ashura. Hari Ashura artinya hari yang ke-10 dari kata ashrun, yakni hari yang ke-10 dari bulan Al-Muharram. Nah, ini juga sangat dianjurkan untuk seseorang melakukannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu su'ila an yaumi Ashura. Beliau ditanya tentang puasa hari Ashura. Faqal, beliau mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman shama yawman yataharra fadlahu 'ala al-ayyam illa hadha al-yawm, yani yaum Ashura wa hadha ash-shahr yani Ramadan. Ibnu Abbas menjawab ketika ditanya tentang puasa hari Ashura, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di suatu hari yang lebih bersemangat untuk meraih keutamaannya melebihi hari-hari ini, ya, dari hari-hari melebihi hari ini, yakni hari Ashura, dan pada bulan-bulan melebihi bulan Ramadan. Nah, kalau begitu ini puasa yang patut dan sangat perlu kita kejar keutamaannya. Karena disebutkan pula pada hadis yang lain
beliau menyebutkan keutamaannya bahwa puasa Asyura yukaffiru as-sanah al-atiyah, akan menghapuskan dosa-dosa setahun setelahnya. Akan menghapuskan dosa-dosa setahun setelahnya. Kalau Arafah sebelumnya dan setelahnya. Kalau Asyura akan menghapuskan dosa-dosa yang setelahnya selama 1 tahun. Nah, jadi ahibati fillah rahimakumullah, ini suatu amalan yang syar'i yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sedikit menengok pada sejarah puasa ini, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa ini melalui 4 tahap. Yaitu yang pertama, bahwa beliau telah melakukan puasa ini sejak beliau di Makkah. Namun beliau belum memerintahkan orang-orang, belum mengajak orang-orang untuk puasa. Nah, apa dasarnya Nabi SAW melakukan hal itu pada saat beliau masih di Makkah? Karena ini adalah hari yang diagungkan. Orang-orang musyrikin mengetahui keagungannya, sehingga orang-orang musyrikin di masa jahiliyah pun, ya, orang-orang Quraisy juga puasa. Di masa itu sudah puasa orang-orang Quraisy, mengagungkan hari tersebut. Dan ini, ya, nampaknya adalah ya warisan dari kebaikan-kebaikan apa yang mereka peroleh dari ajaran-ajaran yang benar. Entah mereka dulu dapat dari mana. Mungkin ya dari orang-orang ahlul kitab atau yang lain, wallahu a'lam. Yang jelas orang-orang musyrikin mereka telah mengagungkannya. Maka Nabi SAW juga ketika itu sudah puasa. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia mengatakan, kana Asyura yaumun tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Adalah hari Asyura suatu hari yang orang-orang Quraisy sudah melakukan puasa pada hari itu di masa jahiliyah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Nabi ketika itu juga sudah puasa. Kemudian pada tahap kedua adalah ketika Nabi hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi juga puasa pada hari Asyura. Dan mereka juga mengagungkan hari Asyura. Dan apalagi di awal-awal Islam, ketika belum dapat suatu hukum, Nabi SAW suka untuk menyamai ahlul kitab. Karena mereka mungkin punya sisa-sisa ajaran yang benar dari kitab mereka. Maka Nabi tambah semakin mantap, karena orang Quraisy melakukannya, Yahudi juga melakukannya, mengagungkannya. Nah, ketika itu Nabi SAW juga melakukan puasa di Madinah, dan lebih daripada itu Nabi menganjurkan para sahabatnya, memerintahkan para sahabatnya untuk puasa pada hari Asyura. Diriwayatkan dalam Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qadima Rasulullah SAW al-Madinah fawajada al-Yahuda siyaman yawma Asyura. Nabi datang ke Madinah dalam keadaan beliau mendapati orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Maka beliau mengatakan, faqala lahum Rasulullah, ma hadzal yaum alladhi tasumunahu. Hari apakah ini yang kalian melakukan puasa padanya? Qalu, hadza yaumun 'azimun anjallahu fihi Musa wa qaumah. Mereka menjawab, ini adalah hari yang besar yang Allah Azza wa Jalla selamatkan pada hari itu Musa dan kaumnya, wa aghraqa Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun, wa qaumahu, dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran, maka Nabi Musa
melakukan puasa pada hari itu dalam rangka syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla, fanahnu nasumu, kami pun ikut dan puasa pada hari tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kalau begitu kami lebih berhak terhadap Nabi Musa, lebih berhak mencontoh Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW puasa pada hari tersebut dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Ya, jadi di sini ada perintah dari Nabi SAW, dan dari sini pula kita mengetahui di antara keutamaan hari Asyura adalah hari di mana Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun dan Allah tenggelamkan Firaun. Hari yang agung. Nah, dengan perintah Nabi SAW ini, maka akhirnya para sahabat berpuasa. Bahkan lebih daripada itu, beliau sangat menekankan. Sampai suatu saat beliau memerintahkan seorang utusan untuk mengumumkan. Yang pengumuman itu berbunyi, man akala falyasum baqiyata yaumihi wa man lam yakun akal falyasum fa innal yauma yaum Asyura. Siapa yang sudah makan, maka selebihnya puasalah. Berhenti, lanjutkan dengan puasa. Dan barang siapa yang belum makan, puasalah, karena hari ini hari Asyura. Sampai ketika itu wanita-wanita di antaranya Rubayyi binti Muawwid mengatakan, ya, akhirnya kami menyuruh anak-anak kami untuk puasa. Nusawwimu sibyanana as-sighar. Kami ajari anak-anak puasa kita, anak-anak kami untuk puasa. Saat itu juga baru datang pengumuman, langsung hari itu puasa, anak-anak puasa. Sampai mereka akhirnya membuatkan mainan-mainan buat anak-anak ketika itu, agar mereka lalai dari keinginan makan, supaya tetap melanjutkan puasa. Nah, ini tahapan kedua. Nabi sangat menekankan. Bahkan di sini kemudian diperselisihkan oleh ulama, tekanan ini apakah bermakna wajib ataupun sunnah. Yang benar dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ini adalah wajib. Sehingga ada puasa wajib sebelum puasa Ramadan, yaitu puasa hari Asyura. Ya. Karena tadi sampai Nabi katakan, yang belum makan puasa. Perintah, pengumuman. Dan yang sudah makan jangan lanjutkan dengan puasa. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu turunlah kewajiban puasa bulan Ramadan dengan ayat yang Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Maka puasa Ramadan menjadi wajib. Nah, ketika itulah puasa Asyura tidak ditekankan oleh Nabi SAW. Sehingga yang ingin puasa, ya puasa silahkan. Yang tidak ingin puasa, tidak apa-apa. Tapi yang wajib adalah Ramadan. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, shaman nabiyyu yaum Asyura. Shaman nabiyyu Asyura wa amara bisiyamihi falamma furida Ramadan taraka dzalik. Nabi SAW puasa hari Asyura dan beliau perintahkan. Maka ketika diwajibkan Ramadan, beliau meninggalkan itu. Wa kana Abdullah la yasumu. Abdullah bin Umar sendiri ketika itu akhirnya tidak melakukan puasa. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, ya, beliau mengatakan, faman ahabba an yasumahu falyasum wa man karihahu falyada'. Siapa yang ingin melakukan puasa, puasalah. Siapa yang ingin meninggalkan, tidak usah dilakukan. Ya, tidak lagi wajib bagi mereka puasa hari Asyura. Nah, di sini kemudian disimpulkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa berubahlah hukum puasa hari Asyura dari wajib menjadi sunnah ketika itu. Kemudian tahapan yang keempat, ya, tahapan yang keempat adalah Nabi SAW puasa
hari Asyura dan bertekad untuk puasa pula pada hari Tasu'a ditambah hari yang lain, yaitu hari Tasu'a, yakni hari yang ke-9 dari bulan Muharram. Tasu'a dari kata tis'ah, yakni yang ke-9. Nah, hal itu terjadi kenapa? Karena Nabi SAW ingin menyelisih orang-orang Yahudi. Kalau di awal Islam beliau ketika itu suka menyamai ketika belum dapat aturan dari Allah Azza wa Jalla, tapi setelah ada tuntunan beliau menganjurkan dan di akhir-akhir Islam untuk sangat menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, ketika ini yakni terkait dengan puasa pada hari Asyura, beliau pun demikian. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi memerintahkan puasa selanjutnya, orang-orang mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimul yahud wan nasara." Sesungguhnya itu adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa idza kana al-'am al-muqbil," kalau begitu di tahun depan, insyaallah sumnat yaumat tasi'. Kalau begitu di tahun depan aku juga akan puasa pada tanggal 9-nya. Yakni ya sebagaimana dalam riwayat yang lain 9 dan 10. Diriwayatkan juga dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, la in baqitu ila qabil la sumanna tasi' ma'al ashir. Kalau aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa pada tanggal 9 bersama 10-nya. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain Nabi menegaskan khaliful yahud, selisih orang-orang Yahudi. Berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Sehingga beliau melakukan ini. Tapi disebutkan dalam sebagian riwayat akhirnya Nabi belum sampai melakukan, qadarullah beliau meninggal. Namun beliau sudah bertekad untuk melakukannya. Sehingga dari sini disimpulkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang puasa pada bulan Muharram ini, yakni khususnya pada hari Asyura. Kalau begitu ada tiga macam, ya, yakni dari sisi keutamaan ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama dan paling utama menurut beliau, seorang berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Karena ada sebagian riwayat yauman qablahu wa yauman ba'dahu, sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Atau yakni yauman qablahu atau sehari setelahnya, sebelumnya atau setelahnya. Nah, riwayat ini yakni perlu diteliti ya tentang kesahihannya. Saya sendiri belum sempat melihat secara lebih luas tentang riwayat ini. Namun Ibnu Qayyim rahimahullah nampaknya menganggap kuat karena beliau menyimpulkan seperti itu. Yang paling utama 3 hari sebelumnya dan setelahnya dan pada tanggal sebelumnya. Ada sebagian yang mengatakan riwayat itu lemah, wallahu a'lam. Ya, perlu dikaji kembali. Namun sekali lagi Ibnu Qayyim berpendapat seperti itu. Untuk tingkatan yang kedua adalah puasa pada tanggal 9 dan 10. Dan tingkatan yang ketiga puasa pada tanggal 10-nya saja. Ya, boleh melakukan pada tanggal 10-nya saja, walaupun tentu lebih utama seperti yang tadi kita sebutkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh kalau tanggal itu saja. Namun insyaallah tetap diperbolehkan. Nah, ini amalan yang disyariatkan pada bulan Muharram. Adapun amalan-amalan yang lain ya secara umum dengan bulan yang mulia, maka amalan-amalan yang mulia juga insyaallah bernilai lebih dibanding yang lain. Sebagaimana dosa-dosa yang dilakukan pada bulan tersebut juga punya nilai lebih, dalam arti dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Seperti disebut oleh para ulama rahimahumullah, kaidahnya dalam hal ini ya, suatu ibadah akan bernilai lebih tinggi ketika dilakukan pada waktu yang mulia atau di tempat yang mulia. Kita melakukan qiraatul Quran, baca Quran. Berbeda ketika kita baca Quran di malam, ya, tadi malam misalnya atau nanti malam, dengan kita baca Quran kapan? Di malam Lailatul Qadar.
sama-sama baca Quran. Nilainya menjadi berbeda. Kenapa? Karena waktunya berbeda. Keutamaan waktunya berbeda. Begitu juga kita baca Quran di rumah, ya, berbeda nilainya dengan ketika kita baca Quran di masjid. Apalagi Masjidil Haram. Kenapa nilainya berbeda? Sama-sama baca Quran, sama-sama kita baca misalnya setengah juz atau 1 juz. Nilainya menjadi beda karena apa? Karena keutamaan tempat yang kita lakukan ibadah padanya. Begitu pula amal kejelekan. Seorang melakukan kejelekan di sini dengan melakukan kejelekan di tanah suci Makkah, beda nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla, walaupun kejelekannya sama. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min 'adzabin alim." Siapa yang ingin melakukan di tanah haram dari suatu kezaliman, maka kami akan berikan kepadanya azab yang pedih. Ini baru ingin melakukan, ya, ingin melakukan, apalagi sampai melakukan. Nah, kenapa seperti ini? Karena tadi kesucian dan pengaruh tempat. Maka dari itu, demikian pula amalan pada bulan Muharram dan bulan yang lain secara umum, ya. Maka karena keutamaan waktu, ibadah lebih bernilai. Namun demikian, tidak boleh kita mengkhususkan ibadah tertentu. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan kecuali apa yang dikhususkan dalam hadits yang sahih. Sehingga kalau kita mengkhususkan ibadah tertentu, ini akhirnya kita menetapkan suatu syariat, menetapkan suatu aturan yang Nabi SAW tidak menetapkannya, padahal itu terkait dengan urusan agama. Maka dari itu, kita tidak boleh menetapkan amalan tertentu pada bulan Muharram kecuali sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dengan riwayat yang sahih. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui tentang amalan yang syar'i, kita sekarang ingin mengetahui amalan-amalan yang tidak syar'i, atau bahkan mitos-mitos pada bulan Muharram ini. Ternyata bulan Muharram ini memiliki atau ada padanya anggapan-anggapan yang tidak ada dasarnya. Dan itu baik di masyarakat Arab ataupun masyarakat kita. Nah, sebagai contoh misalnya di masyarakat Arab muncul anggapan-anggapan yang tidak jelas dasarnya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beberapa contoh, yaitu misalnya orang-orang menganggap bahwa pada hari Asyura disitulah terjadi taubatnya Nabi Adam. Ini salah satu anggapan mereka. Kemudian pada hari Asyura juga disitulah Nabi Yusuf dikembalikan kepada Nabi Yakub. Pada hari Asyura juga disitulah Nabi Ibrahim diselamatkan dari bakaran api. Pada hari Asyura juga, ya, disitulah Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing. Ketika peristiwa ingin disembelih, maka Allah Azza wa Jalla mengganti dengan kambing itu pada hari Asyura. Nah, ini semuanya cerita-cerita yang kita nggak tahu sampai di mana kebenarannya. Ya, termasuk juga tentang disebutkan sebuah riwayat yang tidak ada sanad yang sahih tentangnya, bahwa perahu Nabi Nuh juga mendarat di sebuah gunung yang namanya Al-Judi,
seperti disebut dalam Al-Quran, itu juga pada hari itu. Nah, ini semuanya nggak ada dasarnya. Wallahu a'lam. Ya, betul apa tidak? Nah, bagi kita sebetulnya tidak begitu penting yang seperti ini, karena cukup bagi kita hadis yang sahih. Kalau sesuatu yang tidak ada dasarnya mau kita benarkan, takut ternyata salah. Mau kita salahkan, mungkin ada benarnya. Wallahu a'lam. Ya. Sebetulnya yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana amalannya. Begitu. Dan kita cukupkan dengan yang sahih seperti yang tadi kita baca dari hadis, bahwa pada hari Asyura itulah Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Musa alaihi salam dan kaumnya, dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di lautan. Nah, ini jelas hadis yang sahih. Nah, itu kita yakini. Kemudian di masyarakat kita misalnya, ya lebih banyak lagi mungkin cerita-cerita yang macam-macam. Wallahu a'lam, ya, kenapa muncul mitos-mitos di negeri kita terkait dengan bulan Muharram ini. Sejarahnya bagaimana tidak tahu, yang jelas ya anggapan masyarakat tertentu ya pada bulan Muharram bermacam-macam. Bulan Muharram yang kalau di penanggalan Jawa disebut bulan Suro. Nah, itu dianggap sebagai bulan yang sial, bulan yang naas. Sehingga di masyarakat Jawa mereka punya pantangan-pantangan untuk dilakukan pada bulan Muharram atau bulan Suro. Sehingga mereka di samping menghindari pantangan-pantangan, mereka juga melakukan berbagai macam ritual. Adapun terkait dengan pantangan-pantangan, misalnya mereka tidak mau menikahkan pada bulan Muharram. Ya. Makanya kalau sebelum Muharram, bulan Dzulhijjah banyak yang nikah. Kenapa? Mumpung sebelum Muharram. Ayo cepat-cepat. Tapi nanti sampai bulan Suro sudah, ya, tidak terlihat orang-orang mengadakan pernikahan. Tidak lagi terlihat tenda-tenda pernikahan. Kemudian juga berbagai macam yang sifatnya seperti itu. Mungkin mengawali suatu usaha, khitanan, dan yang sejenisnya enggak mau dilakukan pada bulan itu. Kemudian berbagai macam ritual mereka lakukan dalam rangka tolak bala, supaya tidak terkena musibah. Ruatan-ruatan mereka lakukan. Sebagiannya yakni melakukan larung sesaji, mungkin di laut atau di sesajen di mata air tertentu. Ada sebagian yang melakukan ritual pernikahan khusus. Ini bukan pernikahan yang tadi ya. Jadi seorang kepala desa, karena di situ ada tempat keramat, setiap satu suro harus kepala desanya nikah. Jadi 5 tahun menjabat kepala desa, 5 tahun nikah, 5 kali nikah, ditambah nikah yang dulu. Tapi istrinya itu terus, ya. Acara pernikahan diarak kemudian sampai ke tempat tersebut di sebuah mata air. Melakukan ritual tertentu sehingga mata air tadi menjadi air yang berkah. Maka orang-orang pun berebut air tersebut, ya, ibaratnya air Zam-Zam, mungkin lebih daripada Zam-Zam menurut mereka. Ya. Akhirnya ya menjadi tempat kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Karena akhirnya laki-laki perempuan campur di situ. Ya, pedagang-pedagang jadi rame, ya, pada jual botol untuk ngambil air tersebut. Nah, ini salah satu aktivitas yang dilakukan orang-orang
dalam rangka dari tolak balak, karena diyakini bulan yang naas. Ada lagi yang melakukan apa? Mandi di 7 mata air. Ya, di Jogja ada 7 sungai yang mereka tiap bulan Syuro yang mereka harus mandi di 7 sungai tersebut. Nah, ini sebagian mitos di masyarakat seperti ini. Dan ternyata bukan hanya di Jawa yang mirip seperti itu. Wallahu alam di sini, ya. Apa ada anggapan seperti itu? Di Makassar katanya juga ada yang seperti itu, menganggap 1 Muharram atau bulan Muharram juga bulan yang naas. Nah, ini semuanya tidak ada dasarnya. Dan dalam Islam sudah ditentang yang seperti ini. Nabi SAW telah menyebutkan dalam beberapa hadis yang seperti ini, bahwa yang seperti ini disebut dengan tatayyur atau tiarah. Yang seperti ini disebut dengan apa? At-tatayyur atau tiarah. yakni anggapan sial pada sesuatu. Awalnya dulu disebut tatayyur karena mereka beranggapan sial dengan burung, taib. Tapi berkembang bukan hanya pada burung, anggapan sial akhirnya pada waktu juga. Ya, disebutlah ini dengan tatayyur. Maka Nabi SAW sangat menentang, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Tidak ada adwa, atau tidak boleh ada lagi adwa. Apa itu adwa? Anggapan penyakit menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah. Wala tiyarata, jangan ada lagi at-tiyarah, anggapan sial dengan burung-burung. Wala hamata, tidak ada lagi anggapan sial dengan burung, semacam burung hantu. Kalau ada burung hantu, ini tanda apa? Sial. Itu di masyarakat sana. Masyarakat sini mungkin burung lain lagi. Ya. Wala safar, tidak ada anggapan sial dengan bulan Safar. Nah, kalau di masyarakat Arab ternyata yang dianggap sebagai bulan sial adalah bulan Safarnya. Setelah Muharram, Safar. Itu yang dianggap bulan sial. Kalau di sini Muharramnya. Ada pula hari, kalau dulu mereka anggap sial hari Rabu. Kalau di sini mungkin hari Selasa. Nah, itu semua nggak ada dasarnya dalam Islam. Ya, yang memiliki hari adalah Allah Azza wa Jalla. La tasubud dahr, kita mencela dahr nggak boleh. Kata Nabi SAW, la tasubud dahr, jangan kalian mencela waktu. Ini waktu yang sial, ini waktu, dijelek-jelekan waktunya. Kenapa dengan waktu? Ada apa dengan waktu? Waktu Allah yang mengatur. Kesialan kita atau ketidaksialan kita nggak ada kaitannya dengan waktu itu. Yuqallibul laila wan nahar, Allah yang mengatur siang dan malam. Kalau kita mencela waktu yang seperti itu nggak boleh, apalagi kita meyakini gara-gara waktu itulah akhirnya dagangan saya nggak laris. Kenapa? Salah tanggalnya kamu. Ya, mendirikan nggak nanya-nanya. Salah. Ini bukan hari baik. Nah, Nabi menentang la safar. Maka selaku seorang muslim harus menjauhi. Yang seperti ini hampir di tiap masyarakat ada, beda-beda. Ya, harinya, waktunya beda-beda, angkanya juga beda-beda mungkin. Angka 13, angka berapa? Ya. Nah, seorang muslim bertawakal kepada Allah. Makanya Nabi katakan, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinnallaha yudhibu bitawakkul. Ini solusinya. Kata Nabi, at-tiyaratu syirkun, anggapan sial seperti itu kesyirikan. Sampai 3 kali Nabi menyebut. Karena apa? Ada ketergantungan kita kepada sesuatu yang enggak sepantasnya kita bergantung padanya. Enggak ada apa-apanya. Kenapa kesialan kita dan keberuntungan kita kaitkan dengannya? Enggak ada ikatan sebab musabab.
Kemudian Nabi katakan, wa ma minna illa, dan tidaklah di antara kami kecuali. yakni terkadang muncul bisikan-bisikan seperti itu, muncul ke dalam kalbu kita. Jangan-jangan ini dengar orang ngomong, aduh omongannya kok begini. Mau kemana lihat apa? Ular. Aduh, jangan-jangan ada apa ini? Mau ke sawah lihat itu seperti yang makan musang atau apa sejenisnya. Wah, ini jangan-jangan sial. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa minna illa", tidaklah di antara kita kecuali kadang muncul hal seperti itu karena bisikan syaitan. Tapi kata Nabi, "Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul." Tapi Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dengan tawakal. Jadi enggak perlu kita terkait dengan itu. Tawakal kepada Allah. Ya, kalau kita tahu bahwa ini suatu amal yang baik, ini amal yang soleh, enggak perlu tengok-tengok kepada mitos-mitos tadi. Tawakal kepada Allah. Kata Allah, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau sudah tekad, tawakal kepada Allah. Dan Islam mengganti dengan yang jauh lebih baik, yaitu apa? Istikharah. Ya, diganti oleh Islam dengan istikharah. Enggak usah meramal. Kalau dulu pakai anak panah dilemparkan. Oh, yang keluar yang ada tulisannya untung, ya sudah berangkat. Yang keluar yang ada tulisannya sial, enggak usah berangkat lah. Ya, yang keluar kosong. Jadi mereka ada 3 yang dilemparkan. Ya, atau yang dicabut. Yang kosong berarti perlu 1 kali lagi. Ya. Begitu juga mengusir burung. Diusir burung. Ternyata ke kanan, bagus ini. Kita perjalanan bagus. Mengusir burung, ke kiri. Wah, ini perjalanan sial. Diusir ke depan. Perlu cari burung lagi. Nah, ini orang-orang musyrikin dulu. Ya, jangan terikat dengan itu. Idza azamta tawakkal 'ala Allah. Sudah tekad, tawakal kepada Allah. Ya, karena kita sudah istikharah. Nah, itu yang mesti dilakukan. Kemudian ahibati billah rahimakumullah, yang enggak kalah penting juga di samping hal-hal tersebut, di antara hal yang merupakan pelanggaran pada bulan ini, sebetulnya banyak pelanggaran pada bulan ini. Di antara pelanggarannya adalah apa? Pada hari dan tanggal 10 ini terjadi 2 penyimpangan yang sangat bertolak belakang. Yaitu yang dilakukan yang pertama, seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang pertama dilakukan oleh orang-orang Syiah yang menjadikan hari ini sebagai hari kesedihan. Hari maksudnya tanggal 10, hari kesedihan karena terkait dengan kematian Husain. Dan itu mereka rayakan. Ya, jadi perayaan kesedihan. Ya, biasanya orang perayaan senang, tapi perayaan kesedihan. Dan mereka melakukan hal-hal yang yakni sama sekali bertolak belakang dengan Islam. Ini kelompok Syiah Rafidhah. Yang kedua adalah kelompok Nawasib. Kelompok Nasibah atau Nawasib, mereka itu lawan daripada Syiah. Kelompok ini kelompok yang bertolak belakang dengan Syiah. Kenapa? Karena mereka justru menentang Ahlul Bait. Kalau Syiah, syiarnya apa? Cinta Ahlul Bait. Tapi cinta yang tidak sesuai syariat. Ahlus Sunnah juga cinta Ahlul Bait. Kita harus meyakini cinta Ahlul Bait. Tapi cinta yang benar, bukan cinta seperti orang-orang Syiah. Adapun orang Nawasib, mereka yang berlawanan. Sehingga mereka justru pada hari Asyura mereka menjadikan hari raya kesenangan. Ya, bercelak, ya, berhias, ya, bagi-bagi makanan, bergembira, ini dan itu perayaan yang menyenangkan untuk menentang mereka orang-orang Syiah. Nah, ini keduanya melenceng. Yang benar bagaimana? Seperti yang kita sebutkan tadi di awal. Ya, bagaimana menyikapi bulan Muharram dan khususnya 10 bulan Muharram. Adapun 2 kelompok ini sangat bertolak belakang. Adapun tentang orang-orang Nasibah yang mereka itu melakukan acara bersenang-senang seperti itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Rajab mengatakan hadis-hadis yang terkait dengan itu maudhu' la yasih,
hadis-hadis yang terkait dengan amalan-amalan yang menyenangkan itu semuanya palsu. Tidak ada yang sahih. Termasuk sedekah. Ibnu Taimiyah menegaskan salah. Ya, justru sengaja ya bersedekah yang banyak ketika itu dalam rangka apa? Ini maksudnya perayaan kesenangan. Kalau kita sedekah bukan karena ini, ya karena kita ingin beramal soleh saja, itu bagus. Tapi yang dimaksud di sini adalah ya bagi-bagi hadiah, bersenang-senang. Semuanya hadisnya palsu, tidak ada. Bahkan ulama yang berpendapat seperti itu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya hampir semua ulama berpendapat seperti itu, nggak boleh seperti itu. Ya. Adapun tentang orang-orang Syiah yang melakukan amalan-amalan ratapan yang disebut dengan yakni mungkin Husainiyah kalau nggak salah mereka menyebutnya, ya mengenang wafatnya Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang akhirnya mereka menjadikannya sebagai acara yang rutin yang terus-menerus dilakukan, dan mereka di saat itu menyiksa diri dengan berbagai macam bentuk penyiksaan. Ada kalanya dengan memukul-mukul kepala, ada bahkan yang sampai melukai dirinya dengan membawa pedang atau senjata-senjata tajam sampai robek-robek dan berdarah-darah. Ya. Kemudian yakni kalau tangisannya jangan ditanya. Datang bahkan yang lebih jelek lagi, datang ke kuburan Husain dengan sujud-sujud. Yang diyakini itu sebagai kuburan Husain, datang dengan sujud-sujud. Ya, sejak dari jauh jalannya itu sambil merangkak sujud. Nauzubillah. Ya. Seperti ini yang dilakukan oleh Syiah. Dan ini rupanya difatwakan oleh banyak ulama Syiah sebagai sesuatu yang disyariatkan. Di antaranya Khomeini. Dia ditanya, "Malladhi hafidhal Islam mundu 14 qarnan?" Apa yang menjaga Islam ini sejak 14 abad? Apa jawab Khomeini? "Innal buka ala sayyidi syuhada wa iqamatal majalis al-Husainiyah hiya allati hafidhat al-Islam min 14 qarnan." Sesungguhnya menangisi sayyidus syuhada yakni Husain dan mengadakan majelis Husainiyah, itulah yang menjaga Islam sejak 14 abad. Makanya terus dilestarikan oleh mereka orang-orang Syiah acara ini. Walaupun di sisi yang lain mungkin juga ada acara-acara yang naudzubillah, acara-acara mereka yang senang pada wanita, kepada anak-anak laki-laki dan macam-macam disebutkan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, yang jelas ada sebagian yang menyebutkan seperti itu. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, kita mesti mengetahui bagaimana sikap yang benar dengan kematian Husain. Ahlus sunnah meyakini bahwa Husain sebagai syuhada, salah satu daripada syuhada, dan kematian Husain adalah bencana besar, sebagaimana bencananya kematian para sahabat yang lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan cukup panjang lebar dalam kitabnya Majmu' Fatawa pada jilid yang ke-25 tentang hal ini. Yang jelas kematian Husain tidak melebihi kematian Nabi Muhammad SAW. Kematiannya Husain tidak melebihi kematian Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, telah mendahului kematian Husain kematian mereka. Kenapa diperlakukan seperti ini kepada kematian Husain? Ahibati fillah rahimakumullah, Ahlussunnah meyakini Husain sebagai syahid. Cerita tentang kematiannya, yakni ringkas cerita bahwa Husain ketika itu ditipu oleh orang-orang yang di Kufah, di Irak. Katanya mereka ingin membela dia, setelah dia datang justru mereka menyingkir. Akhirnya Husain dibunuh oleh tentaranya Ubaidullah bin Ziyad yang dikirimkan oleh Yazid. Dan ketika itu sebetulnya Husain sudah mengatakan kepada mereka dan tahu betul bahwa mereka akan menipu dia. Akhirnya Husain mengatakan, sudah kalau begitu saya mau pergi.
Ya. Saya mau pergi, mungkin saya pulang, atau mau pergi ke Yazid, atau mau pergi ke anak pamannya. Saya mau tinggalkan kalian. Ternyata karena sudah dikepung dengan pasukan itu, tidak diizinkan. Sampai terjadilah akhirnya mereka mendesak-mendesak, sehingga terjadilah peperangan yang dalam jumlah yang tidak sebanding sama sekali, karena yang bersama Husain hanya beberapa puluh, sementara yang bersama mereka tentaranya Ubaidullah bin Ziyad yakni ribuan. Akhirnya terbunuhlah semua yang beserta Husain, termasuk kerabat-kerabatnya, kecuali sebagian orang yang sangat sedikit, dan Husain akhirnya pun terbunuh. Ya, radhiyallahu anhu. Nah, jadi kita sangat bersedih tentunya dengan kematian Husain. Namun kita ingat bahwa Islam mengajari apa dengan adanya musibah? Islam mengajari agar kita, ya, kalau ada orang kena musibah, kita diajari untuk takziah, ya kan? Takziah itu apa? Faedahnya untuk menghibur, sehingga meringankan musibahnya, sehingga dia nggak larut dalam kesedihan. Ini saat dia kena musibah, iya kan? Bagaimana dengan bila mana musibah itu sudah semakin jauh, sudah lewat, kan begitu. Ketika baru kena musibah, kita dianjurkan takziah untuk menghilangkan kesedihan yang mungkin akan dia larut padanya. Tapi yang mereka lakukan ini justru apa? Semakin memperbarui kesedihan. Bukankah ini bertentangan dengan sabda Rasul? Ya, dengan aturan Islam? Sangat bertentangan, karena justru semakin tahun semakin diperbarui kesedihan-kesedihan itu dengan cara-cara seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, apalagi di situ melakukan tindakan-tindakan yang seperti tadi kita sebutkan, yang Nabi SAW melarang. Kalau mereka menghormati Nabi, tentu mereka harusnya menghormati Husain. Dan Nabi SAW mengatakan dalam haditsnya, "Laisa minna man darbal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, wa syaqqal juyub, dan merobek-robek baju, wa da'a bid'awal jahiliyah, dan menjerit, mengucapkan kata-kata jahiliyah. Dalam rangka apa? Dalam rangka kesedihan, ya, dalam rangka bela sungkawa, tapi dengan cara seperti itu, cara-cara jahiliyah. Apalagi sampai melukai dirinya, ya, berdarah-darah yang seperti itu, bertentangan jelas dengan hadis Nabi. Bahkan amalan ini oleh Nabi disebut dengan kekafiran. Tintani fin nas ma bihim kufrun, kata Nabi. Dua hal di tengah-tengah manusia tetap ada, dan itu merupakan kekafiran pada mereka. Al-istisqa bin nujum man yahatu 'alal mayyit. Minta hujan kepada bintang dan meratapi mayit. Ini Nabi sebutkan kekafiran. Arba'un min ummati, Nabi tambahkan lagi 4 hal di umatku, min amril jahiliyah, dari perbuatan jahiliyah. Di antaranya an-niyahah, meratapi mayit. Nah, dan yang lebih aneh lagi, justru apa yang mereka lakukan bertentangan dengan wasiatnya Husain itu sendiri. Di malam hari, malam tanggal 10, Husain sudah merasa, ya, kematiannya telah dekat. Ia merasa bahwa dirinya akan dikelabui oleh mereka, orang-orang yang mengatakan ingin membelanya. Di malam hari itu beliau banyak berdoa kepada Allah, meminta terus, sampai di belakangnya Zainab, saudara kandungnya, mendengar. Dan ketika mendengar apa yang dibacakan oleh Husain, beliau sangat bersedih dan tak kuat menahan kesedihannya, sampai akhirnya dia memeluk dan menangis. Akhirnya Husain menasihati. Nah, di antara wasiat yang dikatakan oleh Husain kepada Zainab ketika itu, "Ya ukhayyah, wahai saudara perempuanku, ini aqsamtu alaiki fa abirri qasami." Aku bersumpah padamu
dan tolong tunaikan sumpahku ini. La tashukki alayya jayba wa la tahmishi alayya wajha wa la tad'i alayya bil waili wath thubur idza ana halaktu. Jangan kau robek-robek bajumu. Jangan kau cakar-cakar wajahmu. Jangan kau menyuarakan suara-suara kecelakaan bila aku nanti mati. Nah, ini wasiat Husain tiga itu. Dan ini disebutkan dalam Tarikh At-Tabari dan Al-Kamil, bahkan di sebagian referensi Syiah disebutkan pula wasiat ini. Jadi Husain radhiyallahu anhu tidak ridha sama sekali dengan perbuatan mereka itu. Ya, dan cukuplah ini sebagai kesesatan Syiah. Kalau kita pengen mengetahui Syiah itu sesat apa tidak sih? Ya, misalnya kita pengen mengetahui orang bertanya, dan karena adanya upaya-upaya dari orang tertentu yang ingin mengaburkan siapa itu Syiah, dianggap Syiah itu sebagai kelompok biasa saja. Kita dengan Syiah dengan Sunni itu sama saja, sama-sama belajar. Hanya saja kalau Syiah kan dari Ahlul Bait, kalau Sunni kan tidak. Nah, ingin mengesankan persamaan, tapi tetap mengunggulkan mereka. Cukup, ya. Kalau kita melihat ini saja, lihat perbuatan mereka pada tanggal 10 Muharram itu. Itukah Islam? Ya. Perbuatan seperti itu Islam. Ini bukti yang sangat nyata tentang kesesatan mereka. Apalagi yang lain-lain lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, demikian mungkin apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, karena waktu telah habis. Semoga bisa kita pahami dengan baik, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita dan memberikan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Wallahu a'lam. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masuki dan jawab pengangkatan nomor para jamaah yang yang Ustaz sampaikan kepada kami. Materi yang Ustaz sampaikan adalah tentang bulan Muharram. Menurut kami bulan Muharram ini sangat berkaitan dengan penanggalan Hijriah. Yang kami tanyakan, penetapan tanggalan Hijriah apakah ditetapkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup, ataukah penetapan Hijriah ditetapkan oleh para sahabat beliau sesudah beliau meninggalkannya? Yang kedua adalah syaratnya di bulan Muharram adalah puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Tentang terasa apakah saya yang akan melihat apakah itu melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan kelompok yang lain ini tergambar bersukaria dengan membuat bubur Asyura dan malah membagikan ke rumah-rumah. Yang kami tawarkan kalau melihat bubur Asyura termasuk kelompok yang mana, dan apakah ada kebetulan syar'inya hingga mereka melaksanakan pembuatan bubur Asyura. Atas jawaban Ustaz kami aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, terkait dengan pertanyaan langsung jawab. Ya. Langsung jawab. Ya. Tentang pertanyaan yang pertama, yaitu penetapan Hijriah. Untuk penetapan bulan-bulan, nama-nama bulan itu sudah ada. Ya. Mereka sudah mengenal bulan Rajab, bulan Muharram, itu sudah sejak dulu sudah ada. Bulan Ramadan sudah. Tapi untuk penetapan awal tahun Hijriah, itulah yang dilakukan para sahabat. Jadi di zaman Nabi mereka sudah menjalani bulan-bulan itu dengan nama-nama tersebut. Abu Bakar menjalani bulan-bulan tersebut dengan nama-nama tersebut. Tapi mereka belum tahu, ya, ini sudah tahun keberapa, ya kan? Makanya di saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat bermusyawarah. Para sahabat musyawarah mau dimulai kapankah? Ya. Dimulai kapankah satu tahun pertama? Nah, kemudian mereka menyepakati bahwa tahun pertama dimulai dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang bubur Asyura, ya Pak, ya. Tadi kurang jelas, tapi intinya tentang bubur Asyura. Ya. Seperti yang tadi kita singgung bahwa amalan-amalan yang sifatnya itu bersenang-senang semacam itu tidak ada dasarnya sama sekali. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tapi itu ya tidak benar. Ya, riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi kritik hadis. Kemudian ada sebagian amalan ulama yang bukan membuat bubur, tapi yakni dia yaitu bagi-bagi makanan. Tapi Ibnu Taimiyah juga mengatakan ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Kenapa? Karena dasar kita dalam berbuat adalah Al-Quran dan hadis. Amalan para ulama bisa benar bisa salah, apalagi itu dari pribadi. Maka dari itu, seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa kita tidak boleh menetapkan amalan tertentu pada bulan ini, kecuali harus dengan hadis yang sahih. Karena Nabi bersabda dalam hadis, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak atas dasar perintah agama kami, maka itu tertolak. Demikian. Ini ada pertanyaan lewat tulisan. Benarkah ada riwayat setelah Nabi meninggal ada sahabat yang puasa ada yang tidak puasa Tasu'an? Ya, betul, ada perbedaan pendapat dalam hal ini, tapi yang benar bahwa seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan riwayat-riwayat yang sahih dan dari para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa yang dilakukan adalah 9 dan 10. Kemudian apakah kita puasa pada Asyura saja? Itu tidak menyerupai orang Yahudi. Tidak, kita telah sebutkan bahwa diusahakan untuk menyelisihi, tapi kadang saat-saat tertentu kita sulit menghindari. Misalnya pada tanggal 9-nya kita kelupaan, apalagi karena penanggalan kita lebih populer dengan Masehi, sehingga untuk Hijriah ini kalau kita nggak tanya-tanya, kita nggak tahu. Maka seperti kemarin pada hari Jumat misalnya, saya nggak tahu ternyata ini tanggal 9, akhirnya nggak puasa. Terus besok puasa atau tidak? Ya puasa, nggak apa-apa. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian.
membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali pada hari Asyura. Apakah ada ya tuntunannya atau termasuk mengkhususkan yang tidak sunnah? Betul. Ya, ini termasuk mengkhususkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya. Tidak boleh mengamalkan itu. Pertanyaan yang lain, tadi disebutkan sebuah hadis yang maknanya saya lebih berhak daripada ahli kitab. Pertanyaannya, apa yang dimaksud lebih berhak? Apa sebabnya? Tersebut dalam hadis, ana ahaqqu bi Musa atau nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. yakni ya kita lebih berhak mencontoh dan mensyukuri mencontoh Nabi Musa dan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa daripada Ahlul Kitab. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang betul-betul mengikuti para nabi siapa? Orang Islam atau Yahudi? Orang Islam. Yahudi mengaku mengikuti Nabi Musa, tapi hakikatnya menyelisih Nabi Musa. Buktinya apa? Ya buktinya beribadah kepada manusia, ibadah kepada Uzair, ya, menuhankan manusia. Nabi Musa apakah mengajarkan seperti itu? Nabi Musa mengatakan kepada orang yang minta dibuatkan Tuhan, ya, dari mereka mengatakan begitu, ij'al lana ilahan. Nabi Musa mengatakan, ya, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang yang bodoh. Nah, dan berbagai macam kejahatan mereka lakukan terhadap Nabi Musa, sampai Nabi Musa dikatakan oleh Nabi, rahimallahu Musa, qad udhiya bi aktsar min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa telah disakiti oleh Bani Israel lebih daripada saya disakiti orang-orang Quraisy. Tapi Nabi Musa sabar. Nah, ini hakikatnya orang-orang Yahudi terhadap Nabi Musa. Jadi kita selaku orang Muslim lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Karena orang Islam betul-betul menghormati Nabi sebagai Nabi, tidak melebihkan sehingga menuhankan, tidak pula merendahkan sehingga menyakiti. Nah, ini maknanya sehingga kita untuk puasa hari Asyura lebih berhak daripada orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin nggak pakai itu nggak apa, dengaran. Dalam 4 bulan yang diharamkan untuk berbuat zalim terhadap diri sendiri atau orang lain, atau melakukan apa. Ini yang ada di tengah-tengah seperti para dia menerapkan pastinya di bulan-bulan yang akan tetapi orang Islam adalah membela. Nah, sekarang konteksnya dengan larangan yang disampaikan Ustaz tadi, ya, apakah sama atau gimana? Ya. Baik secara kontekstual atau non kontekstual. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini pertanyaan yang ini sangat bermanfaat, ya. Karena seperti contoh yang disebutkan, yaitu ketika kaum muslimin diserang oleh musuh pada bulan-bulan seperti ini. Ya, apakah kemudian berdiam karena dilarang perang? Nah, seperti diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, bahwa maksud
dilarang peperangan di situ adalah yaitu apa? Ibtida, ya, mengawali peperangan. yakni kita memulai, itu yang dilarang. Adapun kita bersifat membela diri, maka itu hal yang diwajibkan, diharuskan seorang membela diri ketika diserang oleh musuh. Disebutkan seingat saya dalam tafsir Ibnu Katsir, saya lupa ini letaknya, saya taruh di mana. Ya, jadi ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah memulai peperangan. Itu yang dilarang, bukan membela diri. Wallahu a'lam. Kita tahu kan Ustaz, cucu Rasulullah Hasan dan Husain. Sejarah Husain kita tahu sendiri kan, dia menjadi sekarang yang kira-kira sejarah Hasan itu. Di Indonesia kan ada istilah Ahlul Bait juga atau Habib. Ini dari seluruh mana Ustaz? Kita tidak jelasin. Ya. Al-Hasan radhiyallahu anhu, kakaknya Husain, ya. Beliau meninggal sebelum Husain. Beliau ketika itu sempat dibaiat, ya, setelah ayahnya. Namun beliau melihat ketika terjadi fitnah antara dua belah pihak, yaitu kubu Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah, beliau lebih memilih untuk mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Sehingga terjadilah ketika itu persatuan kaum muslimin yang sangat membahagiakan kaum muslimin, sehingga tidak lagi terjadi permusuhan antara dua belah pihak ini. Dan ini sebagai wujud sabda Rasulullah SAW, Inna ibni hada sayyidun. Nabi ketika masih hidup dan Hasan masih kecil, Nabi katakan, Inna ibni hada sayyid. Anakku ini, yakni cucuku ini adalah seorang tokoh pimpinan dia. Wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin. Allah akan mendamaikan dengannya dua kelompok besar di antara muslimin. Nah, Nabi meninggal, terjadi apa yang terjadi, dan ini buktinya. Sehingga dengan mundurnya Al-Hasan, terjadilah kesepakatan di antara muslimin, persatuan. Nah, setelah itu Hasan menjadi orang biasa. Dan berikutnya beliau tidak lama kemudian meninggal. yakni meninggalnya tidak jauh dari meninggalnya Husain, tapi Hasan meninggalnya biasa. Ya. Adapun anak-anak turunnya, yakni beliau punya keturunan, sebagiannya juga meninggal pada peristiwa terbunuhnya Husain. Jadi ketika terbunuhnya Husain, banyak keluarga Nabi yang meninggal ketika itu, baik anaknya Husain atau anaknya Hasan atau keponakan mereka. Adapun istilah Ahlul Bait atau Habib, sebetulnya di sini ada sedikit perbedaan dari siapakah yang memandang istilah itu, ya. Ahlus Sunnah juga meyakini istilah Ahlul Bait, Syiah juga meyakini istilah Ahlul Bait. Tapi berbeda maksud Ahlus Sunnah dengan istilah Ahlul Bait dengan maksud Syiah dengan istilah Ahlul Bait. Seperti Ahlus Sunnah meyakini Imam Mahdi, Syiah juga meyakini Imam Mahdi, tapi berbeda maksudnya. Ya, Ahlus Sunnah meyakini Imam Mahdi,
yang seperti ini, seperti ini. Syiah meyakini Imam Mahdi yang seperti itu. Nah, yang kita bahas adalah Ahlul Bait. Kalau Ahlus Sunnah meyakini Ahlul Bait adalah keluarga Nabi yang mencakup istri-istri Nabi dan anak turun Nabi. Itu semua Ahlul Bait yang kita harus menghargai, yang kita harus menghormati, yang kita harus memberikan hak-hak mereka. Kita yakini itu. Karena Nabi SAW berpesan, ya, aku tinggalkan pada kalian dua hal, kitab Allah wa itrati, dan keluargaku. Yani supaya kita menghormati, menghargai mereka, keluarga Nabi SAW. Ini pandangan Ahlus Sunnah tentang Ahlul Bait. Tapi orang Syiah memandang Ahlul Bait bukan itu. Menurut mereka Ahlul Bait yakni yang kemudian imam yang 12, kemudian keturunannya Al-Husain. Menurut dia. Dan yang lebih parah dari keyakinan Syiah adalah mereka mengeluarkan istri-istri Nabi dari nama Ahlul Bait, sehingga mereka mengkafirkan istri-istri Nabi, bahkan menuduh seperti Aisyah radhiyallahu anha berzina. Na'udzubillah. Di zaman Nabi yang menuduh Aisyah berzina siapa? Orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ternyata tuduhan ini diwarisi oleh orang Syiah, dan sampai sekarang mereka meyakini Aisyah adalah wanita yang berzina. Na'udzubillah. Sehingga mereka mengeluarkan istri-istri Nabi, ya Hafsah, ya Aisyah, dari Ahlul Bait. Nah, tentu apa yang mereka yakini adalah kebatilan dan kesesatan. Bagaimana mungkin seorang istri tidak termasuk Ahlul Bait? Bahkan dalam ayat Al-Quran yang ada di situ istilah Ahlul Bait, innama yuridullah liyudhiba ankumur ritsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ingin menghilangkan kotoran dari kalian, wahai Ahlul Bait. Kalau kita lihat tafsirnya, ini terkait dengan istri-istri Nabi juga. Nah, Al-Quran menyebutnya begitu. Bagaimana kemudian Syiah justru menganggap mereka sebagai orang-orang kafir, apalagi Aisyah sebagai berzina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini tentang istilah Ahlul Bait antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Ya. Jadi syiar yang mereka junjung Ahlul Bait ini yang seperti tadi. Syiar yang namanya bagus, hakikatnya jelek. Penampilannya Masya Allah Ahlul Bait, tapi prakteknya begitu jelek. Nah, ketika mereka bahkan menghormatinya pun dengan mengkultus melebihi batas. Seperti tadi, sujud-sujud di kuburan yang dianggap kuburannya Husain. Menuhankan Ali bahkan. Di zaman Ali mereka sampai menuhankan Ali. Ali sendiri marah. Sampai Ali membakar mereka, tapi enggak kapok mereka. Ya. Ali sampai memanggil pembantunya. Lamma ra'aitu amran munkara ajjajtu nara thumma da'awtu kumbura. Ketika aku melihat ini perkara yang sudah mungkar, sangat mungkar, menganggap dirinya sebagai Tuhan, aku nyalakan api dan aku panggil kumbur, pembantunya, untuk membakar mereka. Tapi mereka tidak kemudian taubat, bahkan meyakini wah ini betul. Karena yang menyiksa dengan api itu adalah yang punya api, Allah. Berarti Ali itu Tuhan. Sudah, sekalian situ mati, terbakar. Ya. Nah, ini terkait dengan istilah Ahlul Bait seperti itu di kalangan Syiah. Nah, kita harus berhati-hati dari istilah yang ya bisa kita katakan menipu tadi, karena mereka masukkan maksud yang jelek. Adapun istilah Habib, yakni itu mungkin juga bisa di luar Syiah, ya. Ya, di luar Syiah. Orang-orang yang mengaku sebagai Habib keturunan Nabi. Nah, ini secara garis keturunan, ya, wallahu a'lam, kita nggak bisa mendustakan atau membenarkan begitu saja. Ya, kita mesti mengetahui tentunya kalau mau mengatakan benar atau salah, bagaimana nasabnya. Kalau mereka masih menjaga nasab, memang ada bukti, ya kita katakan ya kamu Ahlul Bait. Tapi kalau nggak ada bukti secara nasab, ya bagaimana mau mengatakan Ahlul Bait. Nah, jadi sikap kita terhadap mereka yang mengatakan Habib tidak mudah menvonis itu salah, istilah pengakuan sebagai keluarga Nabi, atau itu benar, tidak mudah. Tapi yang paling penting bagi kita adalah apa? Amalannya.
seorang walaupun keluarga Nabi yang sangat dekat, tapi kalau amalannya tidak sesuai syariat, maka tidak bermanfaat nasab. Ya. Kita ingat dulu Nabi berkhutbah di hadapan keluarganya. Jelas keluarga Nabi dipanggil satu persatu oleh Nabi. Ya. Ya Abbas, wahai Abbas, paman Nabi, pamanku. Kata Nabi, la ughni anka minallahi syai'a. Aku enggak bisa menyelamatkan kamu dari Allah sama sekali. Ya Safiyah ammata Rasulullah, wahai Safiyah, bibi Rasulullah, bibi Rasulullah. La ughni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa menyelamatkan kamu dari Allah sedikit pun. Sampai terakhir orang yang terdekat, ya Fatimah, wahai Fatimah binta Rasulullah, anakku hai Fatimah, salini min mali ma syi'ti. Mintalah kepadaku harta yang kamu mau dariku. Tapi la ughni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa menyelamatkan kamu dari Allah sedikit pun. Nah, yang menyelamatkan itu apa? Amal. Bukan semata-mata nasab, tapi amal yang saleh. Nabi juga bersabda, man batta'a fi amalihi lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang amalnya itu lamban, ya, nasabnya enggak akan mempercepat dia. Enggak ada manfaatnya kalau sebentar nasab. Jadi yang paling penting adalah amal, siapapun dia. Kalau dia betul-betul ahlul bait dan beramal yang saleh, maka lebih tinggi nilainya. Tapi kalau dia ahlul bait tapi amalannya bid'ah, amalannya kesyirikan, amalannya maksiat, lebih jelek daripada yang lain, menodai keluarga Nabi. Ya, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Wallahu a'lam. Terima kasih. Yang pertama yang saya tanyakan, yang saya jelaskan mengenai masyhurnya istilah Asyura ya. Jadi di kaum muslimin juga, tapi sebelumnya di kaum Yahudi juga masyhur yang mengagungkan hari itu. Terus apakah di kaum Nasrani juga ada? Lalu yang saya tanyakan, istilah Asyura ini apakah memang sekolahnya waktu bermasalah tetapi secara di bahwa juga ada di masyarakat lain. Terus pertanyaan kedua mengenai bayat ya. Kan di kalangan profesional kan sering kantor masalah bayat. Karena ada istilahnya di zaman Rasulullah memang ada bayat. Terus menurut Al-Sunnah, apakah bisa diterima argumentasi mereka masalah bayat ini di zaman sekarang ini? Terima kasih. Pertanyaan yang pertama tentang istilah Asyura ya, apakah ada sejak dulu gitu? Wallahu a'lam, dari apa yang saya baca tidak begitu jelas saya dapatkan apakah itu istilah sejak dulu ya atau istilah yang baru. Tapi mungkin saja itu sudah ada sejak dulu, karena dalam riwayat-riwayat bahwa hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi, oleh orang-orang musyrikin. Mungkin sudah ada istilah kata Asyura itu. Tapi secara pasti wallahu a'lam, ataukah itu sebutan setelah Islam kemudian dipakai untuk memudahkan penyebutan yang di zaman dulu, wallahu a'lam, saya kurang tahu. Adapun tentang baiat, baiat yang dilakukan pada kelompok-kelompok Islam dengan berbagai macam kelompoknya, itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Baiat ada dalam Islam dan dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat dan para khalifah dan pengikut para khalifah. Tapi dalam sejarah Islam, sejarah para sahabat Nabi, apakah ada yang berbaiat kepada selain penguasa? Tidak ada. Baiat hanya ada pada penguasa, ya, pada para khalifah, pada penguasa muslimin. Sehingga bagi kaum muslimin
yakni tidak boleh berbaiat pada kelompok-kelompok, jamaah-jamaah dakwah, jamaah-jamaah tertentu tidak boleh. Dia harus berbaiat kepada pimpinannya yang muslim. Ya. Dan baiat ini disebut oleh para ulama bisa langsung, yakni seorang seperti dulu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersalaman dan menyatakan sumpah setianya. Bisa juga dia meyakini bahwa saya berada dalam kepemimpinannya fulan sebagai pimpinan yang muslim yang menguasai negeri ini misalnya, dan saya nggak boleh bermaksiat dalam hal yang baik dan ketaatan dalam hal bermaksiat dalam hal yang baik, bermaksiat kepada dia maksudnya melanggar yang baik, dan taat pada dia dalam hal yang baik. Meyakini seperti itu sudah tergolong baiat. Kenapa? Karena nggak mungkin baiat itu dilakukan orang per orang. Mau berapa kali salaman? Rakyatnya berapa jumlah rakyatnya? Ya, nggak mungkin ya kan? Makanya dulu kepada Abu Bakar pun nggak semuanya bersalaman. Yang di Mesir, yang di yang di Syam, yang di Yaman, yang di mana? Nggak semuanya salaman dengan Abu Bakar. Nah, mereka cukup meyakini bahwa masing-masing kita wajib taat pada pimpinan kita di negeri kita selama pimpinan itu seorang muslim pada sesuatu yang baik. Nah, ini adalah baiat kita. Ya, dan itu baiat yang benar. Adapun pada pimpinan-pimpinan kelompok dakwah itu sama sekali tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita tadi pas tadi menjelaskan tentang keutamaan amalan itu, amalan, tempat, waktu dan tempat yang berbeda. Jadi maksudnya tadi bahwa membaca Al-Quran di masjid tidak sama dengan di rumah gitu. Nah, pertanyaan kita di sini tentang ada pernah seperti itu menjelaskan bahwa salat duha itu sebagai amal yang paling utama. Salat duha yang paling utama adalah di akhir waktu jalan. Nah, ini apakah ini benar ada hadisnya ini? Nah, pertanyaan kita, apakah ada kita amalkan di awal waktu dan di akhir waktu saja gitu amalannya? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dari pas menjalankan puasa Asyura, nah ini sunnah. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa menjalankan sedikit demi sedikit gitu puasa sunnah ini. Nah, jadi memang sunnah yang kita ketahui benar. Contohnya sangat Asyura, puasa Sa'ban gitu, puasa Syawal, bulan Syawal, puasa Ramadan. Nah, ini jadi yang kita bisa apa sebutkan itu lagi supaya kita bisa mengamalkan sunnah gitu. Jadi macam-macam puasa sunnah gitu. Nah, itu saja sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang pertanyaan tentang sholat duha tadi, apakah betul ada riwayat bahwa yang afdal di akhir waktu begitu ya? Riwayat itu sampai sekarang saya tidak ketahui, tapi yang saya ketahui justru sebaliknya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatnya orang-orang yang awwabin, yang banyak bertaubat kepada Allah, ya, yaitu maksudnya salat duha di sini seperti dalam syarah Muslim adalah hina tarmidul fisal, ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Nah, itu adalah bukan di akhir waktu, tapi mungkin sekitar jam 8, 9 di padang pasir mulai menyengat panasnya itu. Anak-anak unta mulai terasa panasnya. Ya, sebelumnya adem, habis subuh terus masih enak, segar. Tapi ketika itu sudah mulai menyengat, hawa mulai panas. Nah, ketika itulah sholatul awwabin, kata Nabi SAW. Sehingga dari sini diambil suatu faedah bahwa yang lebih utama sholat duha adalah ketika itu. Juga yang
penting, yang juga punya keutamaan besar adalah sholat duha di awal sekali waktunya. Itu yang disebut oleh ulama dengan sholat isyraq. Mungkin sebagian muslimin belum mengetahui ini. Ya, sholat isyraq itu hakikatnya juga sholat duha, tapi di awal sekali waktunya. Punya keutamaan yang lebih spesifik daripada keutamaan yang tadi. Disebutkan dengan beberapa syarat ya, dalam beberapa riwayat, bahwa siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ya di masjid, kemudian ia berzikir kepada Allah, tidak keluar dari tempat sholatnya sampai terbit matahari. Terbit matahari bukan ketika terbit, tapi sudah agak tinggi sedikit, kemudian dia sholat 2 rakaat. Itu kahajjin wa umrah, kata Nabi. Pahalanya seperti haji dan umrah. Nah, ini yang kemudian disebut oleh sebagian ulama, oleh Ibnu Abbas dengan salatul isyraq. Yang itu hakikatnya juga bagian daripada duha, tapi yang lebih spesifik, lebih awal waktu. Ya, pahalanya lebih spesifik. Nah, ini kemurahan Allah Azza wa Jalla bagi kita yang mungkin belum haji atau umrah, nggak punya duit, ya bisa dapat pahala dengan itu. Nggak sulit, ya. Kalau mereka wukuf sepanjang itu, kita cuma wukuf di masjid, ya berapa jam? Nggak ada 1 jam. Berzikir, baca Quran. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Iya, hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Jadi itu bagi yang sudah tahu bisa dipraktekkan, yang belum tahu sekarang jadi tahu, berusaha mempraktekkan, pahalanya besar. Nggak nunggu tahun 2018 lagi. Adapun pertanyaan kedua tentang macam-macam puasa sunnah, ada ya mungkin lebih rincinya kalau ada buku tentang ini ya, tuntunan puasa sunnah, ada buku-buku tertentu. Tapi yang jelas untuk bulan Muharram itu ada seperti itu. Ya. Kemudian tadi Bapak sebut bulan Safar tidak ada, Jumadi dan seterusnya tidak ada, Rajab juga tidak ada, Sya'ban dianjurkan. Nabi pada bulan Sya'ban banyak melakukan puasa. Ramadan jelas, Syawal 6 hari dari bulan Syawal. Dzulqa'dah tidak ada. Dzulhijjah yakni tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Atau sebagian ulama membolehkan juga di awal-awal. Ya. Dari bulan Dzulhijjah tersebut. Nah, di samping itu juga ada puasa-puasa seperti Senin Kamis. Ya, ada puasa 3 hari tiap bulan Ayyamul Bid. 3 hari tiap bulan Ayyamul Bid. Nah, itu di antara puasa-puasa yang sunnah. Ya, kiranya cukup sekian dulu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kekeliruan, dan kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau ada kebenaran maka itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.